Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan juga hidayahnya dan juga kenikmatan yang diberikan kepada kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan ibadah sholat isya dan sholat tarawih berjamaah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh amal ibadah kita yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita menjadi hambanya yang senantiasa istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga dan juga pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini mungkin tidak banyak yang ingin ulun sampaikan, cuma sekedar mengingatkan bahwasanya di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, dari dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi wal jahla." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan-perbuatan dusta, wal jahla dan juga jahla itu kebodohan. Nanti mungkin akan dijelaskan maksudnya. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan lapar dan juga hausnya. Nah, kemudian di sini dijelaskan maksud daripada malam yada qaulaz zur wal amala bihi. Yang pertama, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta. Kemudian apa? Wal amala bihi dan perbuatan-perbuatan dusta. Maka di sini Nabi Muhammad ulama hadis menjelaskan maksud daripada perbuatan dusta itu adalah al-qaulal batil minal kadhibi, yaitu perkataan-perkataan batil diantaranya yaitu adalah kedustaan. Wa syahadati zur, persaksian palsu. Wal ghibati, ghibah. Nah, ini Pak. Artinya puasa itu selain menahan lapar dan haus, tapi menahan lisan kita agar tidak menggibah seseorang. Wal buhtan, perbuatan bohong. Kemudian wasabba, mencela seseorang. Wal la'ni, melaknat seseorang. Wal maili anil haqqi, dan melenceng daripada kebenaran. Maka inilah yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan dusta. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita berpuasa, baik itu di bulan Ramadan maupun di luar daripada bulan Ramadan, maka yang harus kita jaga adalah lisan kita. Jangan sampai mencela seseorang, jangan sampai berdusta, jangan sampai melaknat orang lain. Nah, inilah apabila kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan tadi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak memerlukan sama sekali ketika dia menahan makan dan minumnya. Artinya orang tersebut tidak mendapatkan pahala dari puasa yang dia kerjakan. Kemudian di sini juga Nabi Muhammad mengatakan wal jahla, tinggalkan pula perbuatan bodoh. Maksudnya apa? Di zaman Nabi Muhammad, orang ketika memiliki sifat kasar itu disebut dengan jahlun. Jadi jahil itu tidak hanya bermakna bodoh, Pak, tetapi juga bermakna kasar. Artinya
ketika seseorang masih memiliki sifat kasar, artinya penyarikan, Pak, masih bersesarik waktu puasa, maka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW mengatakan, laisa siyam minal akli wasyarab faqat. Puasa itu tidak hanya sekedar menahan makan dan minum saja, kata Nabi Muhammad. Innamas siyamu minal lagwi warrafas. Akan tetapi puasa itu manakala seseorang menahan dirinya dari sesuatu yang sia-sia, warrafas, dan perbuatan keji. Ini mungkin ulama hadis menjelaskan rofas itu maksudnya apa? Perkataan cabul. Ini yang lebih vulgarnya kata-katanya. Perkataan cabul itu membuat puasa seseorang itu sia-sia. Nah, inilah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Manakala seseorang berpuasa, maka tidak hanya menahan dirinya dari makanan dan minuman, tetapi juga menahan dirinya, menahan lisannya agar tidak berkata-kata yang tidak baik, berkata-kata dusta, dan lain-lain. Kalau pian lihat di kitab-kitab fikih, kalau misalkan ada pembahasan tentang puasa, Pak, pasti di sana ada pengertian tentang puasa. Ulama fikih pasti menjelaskan seperti ini. As-siyamu lughatan, puasa secara bahasa yaitu adalah al-imsak, menahan diri. Kemudian secara syariat, al-imsaku anil akli wasyarab, menahan diri dari makan dan minum, wasairil muftarat, dan menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, jadi penjelasannya itu orang berpuasa tidak hanya menahan perutnya agar tidak makan dan minum, tetapi perhatikan juga apa-apa saja yang menyebabkan puasa seseorang itu batal atau puasa seseorang itu sia-sia. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Kita menahan diri dari awal terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Inilah yang mungkin bisa ulun sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.